Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Shaleh Marwani di kajian yang ke-31. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, maka kita akan mengirimkan hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa adamanna fa'ada alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bibarakatihi wa barakati ulumihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati masyayikh wa asatidz ma'ad buntat pesantren wa masyayikh wa asatidz ma'ad langitan rahimahumullahu ta'ala wa adamanna fa'ada alaina ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bibarakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin al-hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Di kajian yang ke-31 kita akan membahas rukun salat yang ke-9 dan ke-10. Sebelumnya di kajian ke-30 kita membahas rukun salat yang ke-8 dan ke-9, yang ke-7 dan ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u as-sujudul awwalu bi ayyad'a jabhatahu makshufatan ala musallahu mutahamilan 'alaiha qalilan ala ghairi mutaharrikin. At-tasi'u rukun salat yang ke-9. As-sujudul awwalu adalah sujud yang pertama. Bi ayyad'a jabhatahu makshufatan ala musallahu. Bi ayyad'a jabhatahu, dengan cara seseorang meletakkan kepalanya maksyufatan, dalam keadaan terbuka. Diletakkan di mana? Ala musallahu, di atas tempat salat atau tempat sujudnya.
mutahamilan 'alaiha qalilan, seraya menekan kepala itu qalilan sedikit, ala ghairi mutaharikin, sujud dilakukan ala ghairi mutaharikin, di atas benda yang tidak bergerak, rafi'an ajizatahu, dan seraya mengangkat kedua bokong, wa ma haulaha, serta anggota tubuh sekitarnya, sekitar bokong, ala mankibaihi, lebih tinggi dari kedua bahu, wa yadaihi, kedua tangan, wa ra'sihi, dan kepalanya, wa bi ayyadu juz'an min kulli min rukbataihi, dan dengan cara meletakkan juz'an min kullin min rukbataihi, bagian dari kedua lututnya, dengkulnya, wa min batini kulli kaffin, dan bagian dari kedua telapak tangan, wa min batini asabi'i kulli rijlin, dan bagian dalam jari-jari di setiap kaki. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, sujud menurut bahasa adalah al-tatamun wal mailu, artinya tunduk atau condong. Sedangkan sujud menurut istilah syariat adalah mubasyaratu ba'di jabhatil musalli ma yusalli alaihi min ardin aw ghairiha. Artinya mubasyaru ba'du jabhatil musalli, menempelkan sebagian kening orang yang sholat atau seseorang, menempelkan di mana, ma yusalli alaihi, kepada tempat sujud. Apa yang disujud itu? Min ardin, baik berupa tanah, aw ghairiha, atau yang lainnya. Kalau dia sujud pakai karpet, pakai tikar, sejadah, maka menempelkan kening di tempat sujud, sejadah atau ubin, keramik, atau apa saja. Dari pengertian di atas diambil kesimpulan bahwa sujud dianggap sah apabila seseorang menempelkan sebagian keningnya ke atas lantai, dan maksimalnya adalah dengan mengumandangkan takbir ketika hendak turun sujud, kemudian meletakkan kedua lutut, tangan, kening, dan hidung. Di samping itu, sujud juga harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan, dan syaratnya ada 7. Yang pertama, sujud harus dilakukan oleh 7 anggota badan. Apa saja tuh? Pertama, kening. Yang kedua dan ketiga, kedua lutut, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri. Yang keempat, kelima, kedua tangan, telapak tangan bagian dalam, tangan kanan, tangan kiri. Dan keenam dan ketujuh, yaitu jari-jari kedua kaki. Ini harus dilakukan sujud dengan menggunakan 7 anggota badan. Yang kedua, syaratnya kening harus terbuka, tidak boleh tertutup. Yang ketiga, menekankan kepala kepada tempat sujud. Jadi tidak boleh hanya sekedar menempel, tapi juga ada tekanan kepala ke tempat sujud. Seandainya seseorang itu sujud di atas bantal, maka bekas tekanan kepala di atas bantal tersebut akan tampak kelihatan. Yang keempat, tidak adanya tujuan melakukan gerakan turun kecuali hanya untuk sujud semata. Seumpama seseorang itu dia merunduk tiarap karena ada tembakan orang-orang tidak dikenal. Ada suara tembakan yang menyasar ke dirinya, kemudian dia sedang sholat merunduk tiarap. Udah kadung tiarap, sujud sekalian deh, maka itu dia harus kembali lagi berdiri, kemudian turun untuk sujud. Karena turunnya tadi yang pertama bukan untuk sujud, tapi
menghindari peluru yang ditembakkan orang tidak dikenal. Yang kelima, tidak sujud di atas benda yang ikut bergerak mengikuti gerakan orang yang sholat. Seumpama dia memakai sorban, maka imamah yang dipakai di kepalanya, kemudian ujung dari imamah itu rada panjang. Ketika dia sujud, di atas ujung imamahnya, ujung sorbannya yang ikut bergerak ketika dia bangkit berdiri, maka itu tidak boleh. Seperti juga ibu-ibu yang memakai mukena, sujud di ujung mukenanya, bukan di sejadahnya, bukan di lantai, tapi di ujung mukenanya, itu juga tidak boleh. Yang keenam, harus mengangkat bokong lebih tinggi dari kepala. Nah, ini kecuali pada orang-orang tertentu seperti orang yang hamil, nah, apalagi sudah 9 bulan, itu sulit untuk sujud seperti dengan sempurna karena terganjal oleh perut. Dan orang yang hidungnya sangat panjang, seperti bila ada seseorang yang hidungnya seperti Pinocchio, itu tidak mungkin dia sujud dengan sempurna karena akan terganjal dengan hidungnya. Dan syarat yang ketujuh, tumakninah dalam bersujud. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, definisi sujud di atas menjelaskan secara tersurat sejumlah anggota badan yang harus ikut dalam sujud. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa anggota badan yang harus ikut bersujud itu berjumlah 7, yaitu Anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu atrafin wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu, rawahu Muslim. Diceritakan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu bersujud, maka ikut bersujud bersamanya 7 anggota badan, yaitu wajah, maksudnya kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kakinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, kening. Kening atau dahi adalah bagian kepala sebelah depan, atas antara rambut dan alis. Panjangnya mulai dari pelipis kanan kepada pelipis kiri, dan lebarnya mulai dari tempat tumbuh rambut kepala hingga alis. Ia harus terbuka, tidak boleh tertutup oleh sesuatu, dan sujud harus dilakukan pada benda yang tidak bergerak. Bila sujud dilakukan di atas benda yang bergerak mengikuti gerakan orang yang sholat, seperti sujud di atas ujung sorban, di atas telapak tangan, ujung mukena, dan lain-lain, maka sujudnya tidak sah. Yang kedua, lutut. Lutut adalah persendirian antara tulang ujung paha dengan bagian atas tulang betis. Dalam sujud, kedua lutut harus menempel ke lantai, tidak boleh diangkat. Yang ketiga, kedua tangan. Yang dimaksud di sini adalah telapak tangan, yaitu bagian dalam telapak tangan yang dapat membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan kubul atau dubur. Kita menyentuh kubul dubur kita sendiri dengan telapak tangan bagian dalam, itu membatalkan, sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau menyentuhnya dengan telapak tangan bagian luar, bagian atasnya, itu sengaja maupun tidak sengaja tidak membatalkan wudu. Yang keempat, jari kedua kaki. Bagi laki-laki disunahkan tidak menutupi atau dianjurkan membuka jari kaki. Tidak demikian dengan perempuan. Nah, kalau perempuan seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Telapak kakinya harus tertutup.
Seumpama sedang sholat, ketika sujud atau tahiyat akhir itu telapak kakinya tampak kelihatan, maka sholatnya tidak sah karena auratnya ada yang terbuka. Hal yang disunahkan dalam sujud antara lain: 1. Tertib dalam menurunkan dan meletakkan anggota sujud, dimulai dari lutut. Jadi ketika sujud itu yang turun lututnya dulu, tangan, kemudian kening, jidat, dan hidung. Ini sunnahnya berurutan. Jadi lutut dulu, kemudian kedua telapak tangan, kening, dan hidung. Yang kedua, mengumandangkan takbir ketika turun. Allahu Akbar. Yang ketiga, merenggangkan tangan dari lambung bagi laki-laki. Jadi seorang laki-laki ketika sujud, tangannya itu direnggangkan, jangan menempel ke lambung, ke perut. Berbeda dengan perempuan, untuk menyanggah payudaranya kalau laki-laki tidak ada. Yang keempat, meletakkan kedua telapak tangan searah atau sejajar dengan kedua punggung. Artinya ketika dia sujud, telapak tangannya diletakkan searah sejajar dengan pundaknya atau punggungnya. Yang kelima, mengumpulkan dan menggelar atau tidak menggenggam jari tangan. Jari tangannya itu jangan digenggam tapi dilepas, tapi juga tidak dipencar, itu dikumpulkan. Yang keenam, menghadapkan jari tangan ke arah kiblat. Yang ketujuh, merenggangkan paha dari perut bagi laki-laki. Jadi paha dan perutnya renggang. Kalau perempuan sunnah ditempelkan atau tidak direnggangkan. Yang kedelapan, merenggangkan jarak antara kedua lutut dan jarak antara kedua telapak kaki sekedar 1 jengkal bagi laki-laki. Bagi laki-laki jarak antara kedua lutut 1 jengkal, jarak antara kedua kaki juga 1 jengkal ketika sujud. Yang kesembilan, menghadapkan jari kaki ke arah kiblat. Jadi ketika sujud, jari kakinya itu ditekuk. Nah, itu diharapkan dihadapkan ke arah kiblat. Yang kesepuluh, menampakkan atau mengeluarkan jari kaki dari ujung pakaian atau sarung. Ini bagi laki-laki, kalau perempuan malah tidak boleh, batal. Yang ke-11, menegakkan kedua telapak kaki. Jadi kedua telapak kakinya itu ditegakkan. Ya, jangan ditidurkan tapi ditegakkan. Yang ke-12, bertumpu kepada ujung jari kaki. Jadi jari kakinya itu ditegakkan, ya, ditekuk. Yang ke-13, membaca tasbih minimal 3 kali. Yaitu lafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang ke-14, memperbanyak bacaan tasbih hingga 11 kali bagi orang yang sholat sendirian atau imam yang makmumnya rela. Kalau sholat sendirian baca tasbih jangan 3 tapi 11. Atau bila dia berjamaah jadi imam, didiskusikan dulu bagaimana kalau tasbihnya kita berbanyak sampai 11 kali, makmum setuju ya boleh, kalau tidak ya jangan. Yang ke-15, memperbanyak bacaan doa bagi orang yang sholat sendirian atau imam yang makmumnya rela. Seperti doa di bawah ini. Subuhun kudusur rabbul malaikat warruh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, subuhun maha suci Allah, kudusun Tuhannya, kudusun maha suci, rabbul malaikatur ruh Tuhannya malaikat Jibril. Allahumma ya Allah, laka sajadtu hanya untukmu aku bersujud, wa bika amantu kepadamu aku beriman, walaka aslamtu kepadamu aku berserah diri, sajada wajhi diriku telah bersujud, lilladzi khalaqahu kepada Tuhan yang telah menciptakannya,
wa sawwarahu membentuk rupanya, wa syaqqa sam'ahu merobek pendengaran, wa basarahu dan penglihatannya, bihaulihi dengan daya, wa quwwati dan kekuatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dan juga disunahkan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sukhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, biridhaka dengan keridhaan Engkau, min sukhatika dari murka Engkau, wa bimu'afatika min uqubatika dan dengan pemaafan Engkau dari siksa Engkau, wa a'udzubika minka dan aku berlindung dengan kemurahan Engkau dari amarah Engkau, la uhsi thana'an 'alaika, aku tidak sanggup menghitung pujian terhadap dirimu, anta kama asnaita, sebagaimana engkau memuji ala nafsika, atas diri engkau sendiri. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah dosaku, ighfirli dhanbi kullahu, ampunilah seluruh dosaku, diqqahu wa jillahu, baik dosa kecil maupun dosa besar, wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang awal maupun yang akhir, wa alaniyatahu wa sirratahu, yang terang benderang maupun yang samar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, sujud adalah satu-satunya rukun sholat yang dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat. Hal ini mengandung hikmah sebagai berikut. 1. Dalam sujud tergambar kerendahan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang semula berada di atas, dalam sujud posisinya terbalik. Ia berada di bawah, lebih rendah dari bokong yang semula berada di bawah. Yang kedua, sujud adalah gerakan sholat yang dapat membuat marah, sedih, dan sekaligus menghina setan. Sebagaimana keterangan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara ibnu adama as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah. Wa fi riwayati Abi Quraibin ya waili umira ibnu adama bisujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bisujudi fabaitu falyannar, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam atau hamba membaca surat As-Sajdah kemudian ia bersujud kepada Allah, maka setan berpaling sambil menangis. Ia berkata, alangkah celakanya aku. Dan dalam riwayat Abi Quraib ada kata ya waili. Manusia diperintahkan sujud kepada Allah, ia bersujud dan baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan bersujud, aku tidak mau bersujud dan bagiku neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, dalam sujud tergambar kedekatan hubungan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana kata hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'kthiru du'a, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan yang sangat mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia dalam keadaan bersujud, maka perbanyaklah olehmu berdoa. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia,
Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi kama dzakarna fil ruku'i. Al-ashiru rukun salat yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah dalam sujud. Kama dzakarna fil ruku'i, sebagaimana keterangan yang telah kami turunkan dalam ruku'. Rukun salat yang ke-10 adalah tuma'ninah dalam sujud. Tuma'ninah dalam sujud artinya keadaan diam, tenang dan tidak bergeraknya anggota badan ketika sujud dari setelah melakukan gerakan menurun dari berdiri, kemudian turun ke bawah, kemudian sujud. Ketika seluruh anggota sudah tidak lagi bergerak, maka itu sudah dikatakan tuma'ninah. Minimal melakukan tuma'ninah dalam sujud adalah seluruh tubuhnya diam, tidak bergerak pada saat sujud dalam waktu yang sangat singkat, sesingkat membaca tasbih subhanallah. Kewajiban tuma'ninah dalam sujud berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Khalid, usjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sehingga kamu tuma'ninah dalam keadaan bersujud. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban mubarakan fi, hamdan yafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah 'ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina istama'u al-qawla fattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.